Shalom Bapak Ibu MK Candi Mulyo. Pada kesempatan ini kita boleh datang kembali dalam Misbah Keluarga yang akan kita adakan bersama-sama di channel YouTube ini. Karena pada hari ini kita tidak ada MK di Candi Mulyo, ya kita akan bersama-sama tetap ada dalam hadirat Tuhan untuk kita boleh tetap memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita percaya bahwa ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, maka kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan bagi kita sekalian. Mari sebelum kita akan memulai MK kita pada saat ini, kita akan tundukkan kepala kita sejenak dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami datang di hadapan hadirat Engkau mengucap syukur atas segala anugerah dan kemurahan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kalau hari ini Tuhan memberikan pada kami tubuh yang sehat, Kau telah memberikan juga pada kami kekuatan, sukacita, pemeliharaan yang sempurna. Hanya mengucap syukur Tuhan karena Engkau sangat baik bagi kami semuanya. Dan pada kesempatan ini kami akan memuji dan menyembah Engkau di dalam persekutuan Misbah Keluarga ini. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan ketika kami bersama-sama meninggikan nama Engkau, memuji, mengagungkan nama-Mu, maka kami percaya hadirat-Mu dan mujizat-Mu nyata atas kami semuanya. Kami serahkan Tuhan hati kami, hidup kami, pikiran kami, untuk kami boleh senantiasa memiliki mata hati yang tertuju kepada Engkau, untuk kami boleh bersekutu, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan satu puji-pujian yang mengatakan, biarlah manis kau dengar Tuhan, ketika kami memuji Engkau, menyembah Engkau. Katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepada
dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami bernyanyi, kami bermazmur, sebab Engkau mengasihi kami, sebab Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau senantiasa memuji, menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan, sebab ada kuasa. Ketika kami memuji menyembah Engkau Tuhan, maka Engkau akan memberikan kemenangan bagi kami semuanya. Ini pujian kami Tuhan. Kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Puji Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita memuji Tuhan, ketika kita bersorak-sorai, ketika kita bertepuk tangan, maka ada kuasa dalam puji-pujian. Ketika kita memuji Tuhan, ada kesembuhan. Ketika kita memuji Tuhan, ada sukacita. Ketika kita memuji Tuhan, ada kemenangan bagi kita sekalian. Amin. Tandakan pujian kita bersama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Kita menang bersama dengan Yesus Tuhan ketika kita memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita selanjutnya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus ada sukacita, dalam Yesus ada kesembuhan, dalam Yesus ada kemenangan. Amin. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya.
sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada kesembuhan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Puji Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, dalam Yesus ada kesembuhan, dan dalam Yesus ada kemenangan. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita percaya kalau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan itulah yang akan menghidupkan kita dan memberi kita kemenangan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan, "Ku yakin saat kau berfirman, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mujizatnya disediakan bagi kita sekalian." Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hidup hanya oleh karena firman-Mu. Kami hidup hanyalah oleh karena perkataan-Mu. Sebab hidup kami bukanlah dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saat ini Tuhan, setelah kami memuji, menyembah Engkau, kami juga membuka hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan, Kau akan berbicara kepada kami, urapi setiap kami Tuhan, dan penuhilah hati kami, pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Allah pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Puji nama Tuhan. Sekalian kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pada kesempatan saat ini, kita percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan itulah yang menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya akan memberikan judul renungan kita pada saat ini adalah ada kuasa dalam puji-pujian. Ya, ada kuasa dalam puji-pujian. Nah, betapa pentingnya setiap kita semuanya memuji, memuliakan nama Tuhan. Ketika hidup kita penuh dengan puji-pujian, dan di mana saja kita memuji Tuhan, entah bukan hanya di gereja saja, tetapi di rumah kita, di dalam perjalanan kita, dan di mana saja, kapan saja kita bisa memuji nama Tuhan. Terus ketika kita mengalami kesesakan, kesusahan, mungkin sakit dalam tubuh kita, dan ketika kita memuji Tuhan, kita percaya ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang bekerja ketika kita memuji nama Tuhan. Nah, sebab itu judul firman Tuhan pada kesempatan ini adalah ada kuasa dalam puji-pujian. Nah, saya akan membacakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Di sini kita melihat ada dua orang hamba Tuhan, yaitu Paulus dan Silas, yang dipenjara di sebuah kota namanya kota Filipi. Nah, Paulus dan Silas ini dipenjara bukan karena mereka melakukan kejahatan atau tindakan kriminal, tetapi Paulus dan Silas dipenjara karena mereka memberitakan Injil. Nah, tetapi ketika Paulus dan Silas mereka dimasukkan ke dalam penjara, ya mereka harusnya berduka cita, mereka harusnya sedih, harusnya mereka menangis, tetapi mereka tidak sedih, mereka tidak menangis. Justru ada sesuatu hal yang luar biasa yang Paulus dan Silas lakukan ketika mereka ada dalam penjara. Nah, saya akan membacakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-22, dan seterusnya nanti saya akan membacakan sampai pada ayat yang ke-34. Ya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 22 sampai 34. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat,
sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghundus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira karena ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Luar biasa, Bapak sekalian, ada kuasa dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Di sini kita lihat ketika Paulus dan Silas, mereka dalam penjara, tangan mereka, kaki mereka terpasung, dibelenggu dengan rantai yang besar. Apa yang mereka bisa lakukan? Mungkin tahanan-tahanan yang lain cuma bisa meratapi nasib mereka. Ya, cuma bisa menangis, cuma bisa bersedih, cuma bisa berduka cita. Tetapi lain halnya dengan Paulus dan Silas. Ketika mereka terbelenggu, ketika mungkin mereka mengalami masalah yang besar, mereka melakukan apa, Bapak sekalian? Mereka dikatakan memuji nama Tuhan. Dalam ayat yang ke-25 tadi, dikatakan Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mereka berdua berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan terbukalah pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Luar biasa, terjadi kelepasan, terjadi mujizat. Ya, Paulus dan Silas terbebas dari belenggu yang membelenggu tangan dan kaki mereka. Mereka mengalami kelepasan. Kapan, Bapak sekalian? Ketika mereka memuji nama Tuhan. Bahkan ketika mereka memuji nama Tuhan, mereka bisa membawa kepala penjara di kota Filipi untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita lihat dari pembacaan kita tadi, bahwa kepala penjara, bahkan bukan hanya dia, tetapi dia bersama seisi rumahnya menerima Yesus sebagai juru selamat. Mereka dibaptis, dan kepala penjara itu dia bersuka cita karena dia bersama seisi rumahnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kapan itu terjadi? Ketika ada anak Tuhan yang menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, sebab itu Bapak sekalian, penting sekali Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Ketika kita menyanyi, bertepuk tangan di gereja, ayo lakukan dengan kesungguhan hati. Lakukan dengan satu kerinduan, dengan segenap kekuatan kita. Karena ketika kita memuji Tuhan, kita percaya iblis dikalahkan. Ya, sakit disembuhkan, masalah diselesaikan. Bahkan jalan-jalan yang tertutup dibukakan jalan oleh Tuhan. Kapan, Bapak sekalian? Ketika kita memuji nama Tuhan. Kita lihat tadi Paulus dan Silas memuji nama Tuhan, dan mujizat kelepasan terjadi kepada mereka. Dalam perjanjian lama kita juga melihat ketika Yosua memimpin umat Israel. Ya,
di depan mereka ada musuh yang hebat. Satu kota yang hebat namanya kota Yeriko. Yang temboknya itu sangat tebal. Ya, sekitar 6 sampai 10 meter. Ya, ada Bapak Ibu di tempat ini yang punya tembok rumah lebarnya 6 sampai 10 meter? Tidak ada. Nah, tembok Yeriko ini tebal sekali dan tinggi sekali. Ya, 10 meter lebarnya. Tetapi Yosua bersama dengan umat Israel, ya, mereka bisa menghancurkan tembok itu. Dengan apa, Bapak sekalian? Apakah dengan palu, dengan godam, dengan bulldozer? Tidak, tetapi dengan puji-pujian. Ya, ketika 7 hari mereka mengelilingi ya tembok Yeriko, ya, 1 hari mereka mengelilingi 1 kali, tetapi pada hari yang ketujuh, ya, mereka mengelilingi 7 kali, dan pada putaran yang ketujuh, ya, bangsa Israel, ya, di depan mereka adalah imam-imam yang membawa alat-alat musik, ya, pemimpin-pemimpin pujian, para penyanyi memuji nama Tuhan. Dan ketika mereka memuji nama Tuhan, mereka membunyikan sangkakala, membunyikan musik yang gegap gempita. Apa yang terjadi? Tembok Yeriko yang tebal itu roboh oleh karena mereka memuji, menyembah nama Tuhan. Ada kuasa di dalam puji-pujian. Pada kesempatan yang lain masih dalam perjanjian lama, ketika ada seorang raja Yehuda, namanya Raja Yosafat. Ya, Raja Yosafat, Raja Yehuda yang kecil ini, mereka diserang oleh 3 kerajaan. Ada Bani Amon, Bani Moab, dan ada Bani dari pegunungan Seir. 3 golongan ini, 3 golongan tentara yang besar ini, mereka mengepung dan mengeroyok orang-orang Yehuda di bawah kepemimpinan daripada Raja Yosafat. Tetapi Raja Yosafat, dia tidak takut. Dia mengumpulkan sekali lagi orang-orang yang bisa memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika bangsa Yehuda memuji Tuhan di bawah kepemimpinan daripada Raja Yosafat? Maka Tuhan bekerja luar biasa. Musuh-musuh mereka, Bani Amon, Bani Moab, mereka bersekutu, mereka menyerang pegunungan Seir. Ya, Bani Amon, Bani Moab, mereka menjadi satu dan menyerang orang-orang dari pegunungan Seir. Ya, sehingga seluruh orang-orang dari pegunungan Seir ditewaskan. Ya, oleh siapa? Bukan oleh orang-orang dari suku Yehuda, tetapi oleh Bani Amon dan Bani Moab. Ya, teman mereka sendiri menghancurkan mereka. Dan setelah pegunungan Seir mereka ditumpaskan, apa yang terjadi? Bani Amon dan Bani Moab saling berkelahi. Ya, tadinya mereka berteman, tetapi mereka sekarang saling gontok-gontokan. Ya, mereka saling berperang dan mereka binasa semua. Ya, pegunungan Seir sudah habis binasa, Moab binasa, Amon binasa. Siapakah yang membinasakan? Bukan rakyat Yehuda, bukan tentara Yehuda, tetapi Tuhan yang bekerja membela umat Tuhan. Kapan dibela Tuhan? Ketika umat Tuhan memuji nama Tuhan. Ketika mereka bersorak-sorai memuji nama Tuhan, ada kuasa dalam pujian, ada kemenangan ketika mereka memuji Tuhan. Nah, sebab itu mari Bapak sekalian, kita mau belajar bersama-sama. Saya mau ngajak Bapak sekalian untuk kita senantiasa banyak-banyak memuji nama Tuhan, bertepuk tangan, mengangkat tangan, bersyukur kepada Allah. Ketika ada pujian, ketika ada penyembahan, ada kuasa yang bekerja, ada kuasa tangan Allah yang memberi kemenangan bagi kita sekalian. Sebab itu mari, kalau di gereja jangan malas-malasan memuji Tuhan. Mari lakukan dengan segenap hati kita. Dalam MK kita memuji Tuhan. Bahkan di rumah kita, di mana saja, banyak-banyaklah memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ada kuasa di dalam puji-pujian. Ada kemenangan, ada kesembuhan, ada mujizat pembukaan jalan ketika kita memuji nama Tuhan. Saya percaya mulai hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita semuanya rindu dan mau suka memuji nama Tuhan. Karena sekali lagi ada kuasa di dalam puji-pujian. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk renungan firman Allah yang sudah kami terima pada kesempatan ini, bahwa ada kuasa di dalam puji-pujian kepada Engkau. Dan ketika kami memuji nama Engkau Tuhan, maka kami semuanya yang lemah dikuatkan, kami yang mengalami sakit, kami disembuhkan. Bahkan ketika kami mengalami persoalan yang seberat apapun, Engkau bekerja untuk menyelesaikan setiap persoalan kami. Ketika kami mengangkat tangan kami, ketika kami memuji Tuhan, bertepuk tangan, bersyukur kepada Engkau, maka kuasa puji-pujian itu luar biasa dahsyatnya. Berkati setiap kami Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Berkati hidup kami sekalian, supaya dari hati kami, dari hidup kami, ada puji-pujian kepada Tuhan Yesus yang senantiasa kami naikkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang sudah mengikuti Misbah Keluarga melalui YouTube ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan, syukur kami yang kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semuanya mengaminkan. Amin. Puji Tuhan, demikian Bapak sekalian, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, pesan dari firman Tuhan, mari banyak-banyaklah memuji Tuhan. Banyak-banyaklah bertepuk tangan, bersuka cita, mengangkat tangan, bersorak-sorai, karena ada kuasa di dalam puji-pujian. Puji Tuhan, saya percaya doa saya, Bapak sekalian senantiasa sehat, diberkati oleh Tuhan, dan kita akan kembali pada MK kita yang akan datang, dan juga pada hari Minggu besok dalam ibadah kita di gereja. Mari kita mau datang pada Tuhan Yesus, memuji Tuhan, karena kita percaya ada kuasa di dalam puji-pujian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Makarios, haleluya.